Kemudian yang kelima, yang terakhir. Apa yang menyebabkan seseorang ya bisa keluar lagi dari hijrahnya? Pada saat pegang baik-baik ini teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pegang baik-baik. Seseorang bisa kemudian hancur hijrahnya karena ternyata dia beribadah kepada Allah diiringi dengan niatan yang lain. Saya ulangi pelan-pelan. Dia beribadah kepada Allah, niat taubat kembali kepada Allah dicampur dengan niat yang lain. Ya Allah, hamba mau taubat, gue mau taubat mau taubat betul-betul, mau hijrah. Kenapa? Supaya hidup gue sukses. Gue mau hijrah, kenapa? Teman gue hijrah lancar usahanya. Gue mau hijrah, kenapa? Hijrah supaya mendapatkan cinta dari pasangan. Pasangan udah hijrah duluan nih. Gue mau hijrah betul-betul, kenapa? Agar ini hijrah sambil hijrah minum air. Sambil menyelam minum air. Dia hijrah untuk hal-hal yang lain. Hijrah agar apa? Agar nanti dicap menjadi orang yang soleh. Hati-hati ini. Menggabungkan niatan kepada Allah dengan hal-hal yang lain. Ini akan menghancurkan niatnya. Akan menghancurkan hijrahnya. Akan menghancurkan ibadahnya. Karena Allah tidak butuh, kata Allah. Ingat ini. Di dalam hadis qudsi. Di dalam kitab yang sama. Di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, masih di hadis yang pertama itu, penjelasan bahwa apa? Allah gak butuh ibadahnya orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Gak butuh Allah. Nah maka teman-teman, usikum wa nafsi taqallah. Kita semua yang hadir di rumah Allah ini, di hari ini, coba lihat lagi ke dalam hati kita yang paling dalam. Apa niat hijrah kita? Apa niat kita menuntut ilmu ke sini? Apakah hanya untuk berdebat agar dibilang kita orang yang berilmu sekarang? Jangan-jangan ngaji ke sini hanya untuk mendebat keluarga di grup WhatsApp. Itu cita-citanya remeh banget itu. Kenapa? Wah, kayaknya pembahasan ini pas nih. Debat. Subhanallah. Ya. Dia tanya sama ustadznya. Ustadz, assalamualaikum. Bagaimana pendapat ustadz dengan hukum ini? Diambil pendapat ustadznya untuk mendebat grup keluarganya. Ada ini kejadian. Alhamdulillah. Ya. Niat perhatikan. Lingkungan perhatikan. Karena bisa jadi awalnya komunitas hijrah, ujung-ujungnya cari duit. Mohon maaf buat yang ketampar. Bukan di sini, enggak, komunitas lain. Ini kan kita baru ini. Ada yang lama. Ya. Jangan-jangan dia bikin komunitas untuk jualan, untuk cari uang. Lihat, wah lumayan nih komunitas ini nih. Kenapa? Banyak followersnya, 67.000. Atau sekian puluh ribu. 10% aja. Ini jiwa-jiwa pedagangnya masuk. Subhanallah. Ini yang kedua. Lingkungan bisa mempengaruhi. Yang ketiga, ya, pada saat dia masih membuka celah bagi syaitan untuk merusak hijrahnya. Yang keempat apa tadi? Penyakit hati masih dipelihara. Maka mulai sekarang nih, mumpung kita masih duduk di sini, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, kami mohon hilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kami, di dalam hati kami. Murnikanlah niat kami ya Allah, agar kami hijrah untuk mengharapkan ridha-Mu, hanya untuk menggapai ridha-Mu ya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah hilangkan semua nanti. Dan yang terakhir adalah apa? Apa yang kelima? Jangan menyekutukan Allah, niat hijrah kita dengan niat-niat yang lain. Walaupun kelihatannya kayak baik niatnya. Tadi paham ya?
Kan untuk dapat proyek baik dong. Kan dengan proyek ini saya bisa menafkahi keluarga, bisa ini, bisa itu. Jangan, ibadah aja. Niat hijrah aja. Niat yang lain. Jangan digabungin. Ya, ini jangan. Orang kita niat puasa wajib sama sunnah digabungin aja nggak bisa. Ya kan? Ibadah itu digabungkan begitu model nggak bisa. Mesti salah satu dan pasti yang wajib duluan. Ya. Apalagi niat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak butuh sama hambanya yang punya kualitas ibadah model seperti ini. Jangan. Murni karena Allah. Murni untuk mendapatkan Allah. Murni untuk dapat menatap wajah Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang rahmati Allah, pegang baik-baik 5 hal ini agar kita bisa memurnikan niat kita. Sehingga hijrah kita itu hijrah beneran. Hijrah beneran itu bukan berarti suatu saat gak bisa kepleset. Ini hati-hati ya. Dia mah hijrahnya palsu. Kenapa? Tuh masih kepleset. Lah manusia tempatnya kepleset. Manusia tempatnya kepleset. Yang palsu itu adalah yang dia ada di situ tapi niat hijrahnya untuk yang lain-lain. Itu yang palsu. Hijrahnya untuk cari nafkah di situ, di komunitas, itu yang palsu. Hijrahnya untuk mendapatkan apa? Biar bisa jalan-jalan sama syekh di apa namanya? Disiarkan, bahwa dia selalu mendampingi syekh segala macam. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya untuk mendapatkan duniawi juga. Itu yang palsu. Hati-hati. Enggak semua orang yang berjalan di sebelah syekh-syekh yang terkemuka itu orang-orang yang murni dalam niat hijrahnya. Enggak. Bukan berarti orang yang kemudian dia baru datang di sini ngaji baru 2 kali, ya dia mungkin belum pakai jilbab, dia datang ke sini niat betul-betul di sini juga dia bingung mau masih pakai kerudungnya bagaimana, tapi dia niatnya untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Hati-hati, jangan terjebak di dalam kepalsuan, capek. Dan pastinya tidak akan menggapai Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang rahmati Allah, mudah-mudahan komunitas kita Taubaters 205 ini adalah tempatnya orang-orang yang betul-betul ingin hijrah karena Allah, bukan tempatnya orang-orang munafik yang bertopeng hijrah tapi ternyata palsu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minal hubbu du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.